Artinya apakah memang pemerintah tidak terlalu konsen dalam isu-isu perlindungan anak? Mana penguatan pendidikan karakter menjadi sangat penting sekali. Ini menjadi salah satu fokus kami di klaster pendidikan agar dosa besar pendidikan ini terhapuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa podcast Suara NU dimanapun berada. Kali ini kita jumpa lagi dalam edisi bersama Komisioner KPAI Perlindungan Anak Indonesia. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua ada Dr. Aris Adilaksono. Bagaimana kabar Mas Aris? Alhamdulillah baik. Mbak Leni apa Teh Leni ini? Dede. Oh Dede. Mbak Leni. Mbak Leni siap. Mas Aris Mbak Leni. yang sempat viral itu ya Mas Aris ya? Sempat viral di film yang Layangan Putus. Mungkin itu Aris yang lain. Aris yang lain. Baik, Mas Aris, sudah berapa lama berada di Komisioner Perlindungan Anak Indonesia? Bertugas sejak bulan Januari. Congratulations, berarti masih new ya. Makasih. Yeah. Mas, di KPAI itu kan ada beberapa komisioner ya. Itu apakah ada pembagian tugas atau spek khusus? Ada. Jadi KPAI secara kelembagaan punya tusi ya, punya mandat pengawasan terhadap perlindungan anak. Baik. Maka di dalam pelaksanaan teknisnya dibagi menjadi 2 klaster. Pertama adalah klaster pemenuhan hak anak, yang kedua adalah klaster perlindungan khusus anak. Dan di dalam klaster-klaster itu tentu masing-masing komisioner mengampu isu. Itu. Saya sendiri kebetulan mengampu isu tentang pendidikan, waktu luang, budaya dan agama. Dan tentu di klaster pemenuhan hak anak ada isu yang lain, misalkan tentang hak sipil, tentang pemenuhan kesehatan gitu kan. Baik. Dan yang di dalam perlindungan khusus anak tentu ada 15 perlindungan khusus anak, misalkan anak korban kekerasan, anak korban kekerasan seksual, anak korban kejahatan cyber, anak korban eksploitasi ekonomi, kemudian anak korban TPPO ya, penjualan orang dan seterusnya. Iya. Jadi spek yang kekerasan anak di lingkungan pendidikan itu masuk di spek yang mana? Kekerasan di lingkungan pendidikan tentu masuk di klaster, bisa dua-duanya gitu. Bisa dua-duanya. Kalau konteksnya pencegahan masuk di klaster pemenuhan hak anak. Kalau kemudian kekerasannya mengarah kepada ranah hukum, maka perlindungan, pengawasan dan perlindungan kita masuk di perlindungan khusus. Mungkin untuk pemirsa podcast Suara NU ini masih bertanya-tanya kalau untuk di daerah apakah sudah tersedia klaster KPAI yang terbagi atau yang umum nih, karena kan belum tahu melapornya bagaimana sistemnya. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi ini sambil kita dudukkan ya. Jadi KPAI itu berdiri karena bagian dari tagihan undang-undang gitu, atau memenuhi undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang kemudian ada perubahan menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bahwa KPAI berdiri atas dasar undang-undang itu. Ada pasal, salah satunya adalah bagaimana kemudian pemerintah daerah diberikan pilihan untuk membentuk KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah. Sifatnya pilihan, tidak wajib. Artinya tidak semua kabupaten kota memiliki KPAD. Betul. Jadi tidak semua kabupaten kota, tidak semua provinsi memiliki KPAD. Bahkan se-Indonesia ini dalam data KPAI baru ada 32 KPAD, baik tingkat provinsi maupun kota. Sedikit sekali. Maka Apakah memang pemerintah tidak terlalu konsen dalam isu-isu perlindungan anak? Kalau adanya undang-undang perlindungan anak,
kemudian sebelumnya didasari terkait konvensi hak anak yang sudah diratifikasi melalui peraturan presiden, tentu sesungguhnya pemerintah sudah konsen ke sana, tapi masalahnya tinggal maksimal atau tidak. Dukungan struktur yang hierarkis ya tadi, misalkan ada KPAD dan seterusnya, saya kira ini sesuatu hal yang masih harus kita perjuangkan. Ini sesungguhnya penting adanya KPAD. Kenapa? Karena semakin hari kasus kekerasan terhadap anak bukan berkurang tapi Iya, bertambah. bertambah, betul. Maka diperlukan upaya sistemik, diperlukan upaya yang komprehensif ya, dukungan kelembagaan maupun dukungan program, dukungan kebijakan hingga anggaran yang kemudian respect terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak. Kalau boleh tahu nih Mas, apakah pembentukan KPAI itu sendiri ada sistem atau cara sehingga ini bisa dibentuk, ini enggak, atau membutuhkan dukungan dari rakyat dulu, masyarakat dulu baru dibentuk atau bagaimana? Kalau di pusat mekanismenya tentu ada pansel. Pansel ini dibentuk oleh KPAI berkoordinasi dengan KPPPA. Kemudian pansel ini bekerja melakukan seleksi dan seterusnya sampai akhirnya ada tes and proper test di DPR RI, khususnya di Komisi 8 ya. Kemudian anggota KPAI yang terpilih di tingkat pusat itu ada 9, yang itu disahkan oleh Presiden pastinya kemarin ya di akhir-akhir Desember lah, di 2022 itu. Ini gitu disahkan. Nah, untuk yang di daerah sifatnya kan tadi ya, jika dibutuhkan itu menurut undang-undangnya begitu. Ada yang mekanismenya sudah persis seperti pemilihan KPAI di pusat, khususnya untuk KPAD yang periode kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi ada yang juga KPAD rintisan atau masih tahap pengembangan. Nah, biasanya seperti ini, ada tim semacam tim kecil begitu, tim panitiaan, kemudian menampung aspirasi, kemudian menerima usulan siapa-siapa, kemudian memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota KPAD, kemudian dari situ disahkan oleh bupati atau wali kota atau gubernur, karena di daerah yang meng-SK-kan bupati, wali kota atau gubernur. Jadi mungkin sebenarnya luwes sih gitu. Tergantung apakah ini pertama atau sudah pengembangan atau sudah memang existing begitu ya. Tapi kalau melihat aturannya itu antara boleh dan tidak boleh. Berarti kan fleksibel ya, mau bentuk atau tidak membentuk gitu. Memang menjadi problem sehingga tidak masif ya. Tidak semua daerah punya keinginan untuk membentuk KPAD. Kenapa? Karena di daerah ada dinas ya, yang menurut penafsiran kadang dianggap tusinya sama dengan KPAD antara dinas itu. Ada dinas namanya DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak gitu. Nanti dikhawatirkan tumpang tindih ketika ada KPAD, tapi padahal mestinya tidak. Iya. Dinas sebagai secara pemerintahnya gitu, pelaksananya gitu. Kemudian kami yang mengawasi agar kemudian upaya-upaya perlindungan anak ini lebih maksimal lagi. Nah, ini masalah di situ pemahaman itu. Dalam 2,5 bulan ya, masih baru 2,5 bulan ini, ada beberapa wacana atau temuan nih kira-kira bagi daerah-daerah yang belum memiliki KPAD untuk melaporkan kasus kekerasan anaknya mereka ke dinas atau langsung ke KPAI. Jadi di KPAI itu ada salah satu divisi layanan pengaduan. Nah, kami menyediakan layanan aduan baik secara online ya, melalui WhatsApp begitu, atau melalui aplikasi website yang kemudian bisa diakses, atau pengaduan langsung datang ke KPAI. Sejauh ini kami menerima aduan hampir dari seluruh Indonesia. Ya, bahkan di tahun 2022 itu aduannya mencapai 4.000-an lebih, 4.200 lebih di tahun Berarti 2022. ada 4.000-an lebih kasus kekerasan terhadap anak. Begitu.
dengan berbagai bentuk begitu ya, baik fisik, psikis dan seterusnya pastinya gitu. Nah, lebih dari 4.000-an. Nah, itu juga diterima dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Itu yang melaporkan. Melaporkan. Tentu yang nggak melaporkan pasti lebih banyak gitu. Betul. Karena ini Iya. cukup memprihatinkan sebenarnya. Kriteria menjadi itu kekerasan terhadap anak. Tentu mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Definisi anak itu mulai sejak di dalam kandungan hingga dia berumur 18 tahun. Oke. Artinya kalau 18 tahunnya pas, ya kan, maka masih menjadi konsen kami di KPAI. Kalau lebih meskipun 1 menit, ya mungkin kami bisa memberikan layanan konsultasi, masukan-masukan, kemudian rujukan kemana dan seterusnya. Iya. Jadi batasannya usia 18 tahun. Tapi kan kadang seorang ibu atau keluarga ya dalam rumah tangga atau dalam pendidikan lembaga formal itu kan terjadi kayak ini bentuk kekerasan atau enggak gitu. Kadang ada orang tua yang mendidik anaknya misal, kemudian dianggap itu kekerasan atau tidak. Nah, kriteria kekerasan sendiri itu bagaimana untuk anak? Tentu kita harus mengacu kepada definisi kekerasan di dalam undang-undang. Misalkan kalau di satuan pendidikan ada Permendikbud. Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Itu isinya tentang pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Di Kemenak ini juga baru saja terbit KMA nomor 73 kalau nggak salah itu tahun 2022 tentang pencegahan kekerasan seksual ya di satuan pendidikan keagamaan. Nah, kalau mengacu kepada itu tentu segala bentuk yang disebut kekerasan itu ya segala bentuk hal yang kemudian bisa menimbulkan cedera baik fisik maupun non fisik. Baik verbal maupun non verbal. Berarti bullying itu masuk kekerasan? Termasuk kekerasan, bullying, perundungan dan seterusnya. Di dalam dunia pendidikan kita disebut ada 3 dosa besar pendidikan ya. Kalau kita dengar pidato dari Kemendikbud itu, salah satunya adalah bullying, perundungan, kemudian kekerasan seksual, kemudian intoleransi. Ini masih sering terjadi dan ya kami masih sering menerima pengaduan-pengaduan terkait bullying ya, perundungan atau kekerasan yang lain di satuan pendidikan. Ini cukup disayangkan gitu. Kenapa? Karena mestinya dunia pendidikan memberikan rasa aman, rasa nyaman ya, kepastian anak untuk kemudian bisa mendapatkan ilmu ya, bisa belajar dengan senang dan seterusnya. Itu harusnya hadir di satuan pendidikan kita. Tapi nyatanya ya beberapa satuan pendidikan, beberapa oknum ya, bahkan dilakukan oleh pendidik sendiri atau sesama temannya oknum ya, di satuan pendidikan itu justru melanggar gitu. Dan itu menjadi kebiasaan hari-hari di lembaga pendidikan? Tentu tidak semua. Tidak semua. Masih banyak lembaga pendidikan kita juga menghadirkan keramahan. Dan kita sedang juga menguatkan bagaimana dunia pendidikan kita mentransformasikan, mengimplementasikan ya kebijakan satuan pendidikan ramah anak. Baik di lembaga pendidikan di bawah binaan Kemendikbud ya, sekolah dalam hal ini kita dorong terus agar terwujud sekolah ramah anak. Kemudian juga di lembaga pendidikan keagamaan ya, misalkan madrasah, kemudian pondok pesantren, majelis taklim, madrasah diniyah, TPG, RA kita, semuanya kita dorong untuk bagaimana mengimplementasikan satuan pendidikan yang ramah anak. Dengan begitu maka 3 dosa besar pendidikan tadi ya harapannya kalau tidak terhapus semua ya setidaknya berkurang. Dari 3 sisa 1. Bukan dari 3 sisa 1. Gimana tuh dari 3? Kasusnya semakin berturun. Oh, gitu. Kasusnya semakin menurun atau kita berupaya semaksimal mungkin agar tidak ada.
Kalau dari tahun 2022 kemarin ada sekitar 4 ribuan nih kasus yang dilaporkan melalui WhatsApp. Bukan WhatsApp saja sih, ada yang Iya, langsung juga. iya intinya ada yang mengadu terlapor. di KPAI. Gitu. Baik, selama 2 bulan setengah ini sudah berapa kasus nih? Ini kan belum hitungan 1 tahun, Iya. tapi sebagai newcomer di KPAI, ketika membaca kok udah ada berapa kasus nih? Kalau di klaster saya ya, terutama di isu pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya dan agama, ya sekitar 10 sampai 20 kasus lah, 15 sampai 20 kasus. Belum sampai ratusan. Belum sampai ratusan, tapi kan tentu ada klaster yang lain ya. Ada pemenuhan hak anak yang lain, misalkan soal pengasuhan, soal hak sipil ya, soal pemenuhan hak kesehatan dan seterusnya. Kalau yang perlindungan khusus ini lebih banyak lagi nih gitu. Anak yang berhadapan dengan hukum ya cukup banyak kasusnya. Ya, yang di malah bagian lebih banyak yang berhadapan dengan hukum. Iya. Karena kan masuk pada tadi pelanggarannya pada kekerasannya pada kekerasan khusus. Iya. Yang kemudian butuh perlindungan khusus. Nah, di klaster saya ya sejauh 2 bulan ini yang masuk dalam pengaduan ya sekitar 15 sampai 20. Padahal di luar mestinya lebih banyak. Saya sendiri banyak menindaklanjuti kasus-kasus di satuan pendidikan yang kadang tidak masuk di pengaduan kami, tapi dia ada di media, kasus viral. Iya. Karena di situ juga butuh kehadiran pemerintah. Nah, dalam hal ini KPAI hadir untuk kemudian mengawasi proses agar kemudian pemenuhan hak anak lebih diutamakan. Bicara pelaporan dan tidak yang dilaporkan nih, berarti kan temuan. Ini boleh diminum dulu. Boleh. Kita seruput dulu. Pemirsa, sebentar kita jeda seruput dulu. Baik, ini bisa dilanjut ya. Boleh. Untuk terkait yang tidak terlaporkan nih, ini kan kemarin ada yang sangat viral, tidak terlaporkan memang, yang terkait isu sejoli. Yang salah satunya putra dari senior Ansor. Itu kan sempat rame ya. Apakah itu juga menjadi konsentrasi di KPAI untuk menilai, oh ternyata generasi bangsa kok begini gitu. Itu kan keras banget. Terlaporkan itu. Oh itu malah terlaporkan. Jadi kuasa hukum dari LBH dari A ya, Ananda korban A melalui kuasa hukumnya kemudian melapor atau memberikan pengaduan ke KPAI dan KPAI bertindak untuk hal ini gitu. Untuk bagaimana pemenuhan hak korban. Kemudian juga di situ juga ada AG ya, selaku anak yang berkonflik dengan hukum ya, yang statusnya hari ini seperti itu. Juga KPAI ikut turun tangan agar kemudian kedua-duanya ini mendapatkan perlakuan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak namanya SPPA begitu. Nah, menyangkut terkait hal itu ya kami cukup prihatin itu, cukup menjadi pelajaran buat kita bahwa kita harus kemudian lebih intens lagi mengawasi anak-anak kita, mulai dari lingkup keluarga, lingkup lingkungan, kemudian juga di dunia pendidikan bagaimana penguatan pendidikan karakter menjadi sangat penting sekali. Di lingkup keluarga juga penting karena 2/3 waktu anak kita ini adanya kan di keluarga, di masyarakat begitu. Pengawasan intens, membimbing mereka untuk kemudian memahami nilai-nilai agama sehingga bisa menjadi pengendali sikap dia agar positif dalam bergaul, agar memperhatikan batasan-batasan pergaulan dan seterusnya. Ini menjadi sangat penting sekali menurut saya itu. Tapi menurut Mas Aris secara pribadi nih, kita kan kadang melihat generasi anak muda ini ya, itu kayak terklasterkan gitu kan. Ada yang dari klaster ekonomi bawah, ekonomi menengah, bahkan ekonomi yang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih bagus itu juga ada. Lebih
secara pribadi, kekerasan terhadap anak ini sebenarnya lebih terjadi di kalangan yang mana? Karena yang kemarin terjadi kasusnya juga bukan orang yang ekonomi menengah ke bawah. Iya. Iya. Jadi faktanya memang tadi tidak semuanya berlatar belakang ekonomi. Iya, betul. Itu tidak semuanya karena latar belakang ekonomi. Yang lebih dominan berawal dari pengasuhan sesungguhnya. Berarti kedekatan antara anak dan orang tua. Betul. Bagaimana kemudian kedekatan anak dengan orang tua sehingga perhatian yang dibutuhkan oleh anak bisa terpenuhi secara maksimal, sehingga orang tua bisa memberikan keteladanan secara maksimal, kemudian orang tua juga bisa memberikan pendampingan, pengawasan secara maksimal. Ini menjadi sangat penting. Faktor ekonomi kalau kemudian anak kita justru kita berikan pemahaman, kemudian kita sendiri juga terbuka kepada anak kita apa adanya gitu, dengan misalkan ada keterbatasan atau memang tidak ada kelebihan dan seterusnya, maka anak dengan sendirinya akan ikut berpartisipasi, ikut terlibat bagaimana kemudian menjadi bagian yang solusi ya, menjadi bagian solusi kalau seandainya ada keterbatasan ekonomi. Faktanya di KPAI yang mengadu tidak sekedar yang ekonomi menengah ke bawah, menengah ke atas juga cukup banyak sekali. Cukup banyak. Dan setelah kita dalami ya persoalannya berawal dari pola asuh gitu. Kadang-kadang ketika menerima anaknya berkonflik dengan orang lain nggak siap, shock. Sehingga langsung reaktif kemana-mana, begitu ngadu viral dan seterusnya, malah justru substansinya tidak digali dulu. Ini problemnya dari mana nih, akar masalahnya dari mana sih gitu, sehingga mencari penyelesaiannya, mencari solusinya akan lebih komprehensif, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah menuduh orang lain. Menarik, artinya untuk menjadi orang tua itu kan harus siap bahwa lahir batin ya ketika memiliki anak gitu ya. Apakah edukasi pemahaman terhadap kekerasan anak ini dipelajari sebelum pranikah? Apakah ada edukasi seperti itu? Oh ya, harusnya ada, dan beberapa hal prakteknya ada namanya bimbingan pranikah ya. Di dalam situ juga dipelajari. Ini tusinya adanya di Kementerian Agama biasanya. Oh gitu. Di KUA itu ada bimbingan pranikah. Disebutnya apa? Susaten atau apa itu ya? Kursus calon pengantin gitu loh. Mereka dipanggil, diberikan nasihat dalam menjalankan keluarga nanti seperti ini. Kalau ada apa segala macam bisa diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, satu sama lain saling mengerti. Biasanya ada semacam itu. Tapi tentu harusnya kebutuhan lagi-lagi. Harusnya tidak selesai di situ juga gitu. Iya, betul. Harusnya ini sustainable. Ini sistemik begitu. Mulai dari bagaimana mengedukasi anak di lingkungan keluarga nih gitu. Pengasuhan yang baik, pemenuhan hak pendidikan dia, pengawasan terhadap penanaman sikap-sikap nilai-nilai baik kepada anak dan segala macam dari keluarga. Di dalam sebuah makalah kan disebutkan madrasatul ula, bahwa ibu itu simbol keluarga, berarti bukan kemudian dibebankan kepada ibu saja kan gitu. Tapi ada ayah di situ gitu loh. Madrasatul ula, pendidikan yang pertama buat anaknya. Maka bagaimana anak ini berkarakter baik, punya kemandirian, punya kedisiplinnya, punya tanggung jawab, punya kepedulian, empati, ya berawal dari keluarga gitu. Kemudian bagaimana dibentuk ke depannya, karena anak ini kan fitrah, suci, kosong, kertas kosong ya. Tabula rasanya John Locke begitu mengatakan ya. Nah, dari situ kemudian juga penting ketika di pendidikan ya, kemudian juga diberikan semacam
penguatan pendidikan karakter, bagaimana penguatan sikap spiritualnya, bagaimana penguatan sikap sosialnya, bukan sekedar pengetahuan dan keterampilan. Dua ini selesai maka akan berimplikasi ketika dia hidup di dunia nyata di masyarakat. Iya. Nah, di masyarakatnya pun demikian. Dalam konteks mau berumah tangga ya tentu ada hal yang kemudian perlu diajarkan, perlu dibimbing kepada calon pasangan-pasangan begitu. Dan di Kementerian Agama sebenarnya menyediakan layanan itu di KUA. Hanya saja ini tidak cukup di situ ternyata. Ini perlu setelah itu mungkin diawasi, didampingi lagi, dicek lagi apakah rumah tangganya berjalan secara harmonis atau ada masalah dan seterusnya. Perlu mendapatkan layanan edukasi apa dan seterusnya. Nampaknya itu juga penting dikembangkan sampai ya awal-awal berumah tangga lah kira-kira gitu. Sehingga dengan sendirinya akan tercipta sistem ya. Satu sama lain untuk bisa kemudian saling mengingatkan, saling mengawasi. Gitu. Apakah KPAI juga mengeluarkan buku untuk rumah tangga, untuk keluarga? Sebenarnya kalau di periode 2 bulan ini belum. Berarti rencana akan mengeluarkan. Di periode sebelumnya kayaknya ada. Tapi fungsi kami tidak kemudian menyediakan panduan itu. Mungkin itu sebagai referensi. Fungsinya lebih ke pengawasan. Artinya ketika ada kasus, ketika ada bukan kasus ya, artinya ada fakta begitu yang ini perlu semacam rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh kementerian terkait, lembaga terkait agar ini bisa menjadi langkah pencegahan atau langkah mengatasi masalah seperti apa, biasanya kami dorong. Kementerian Agama melakukan ini loh terkait misalkan pernikahan usia anak misalkan. Kemudian di Kemendikbud melakukan ini loh terkait kekerasan di satuan pendidikan anak dan seterusnya. Berarti polanya koordinasi dengan beberapa koordinasi, memberikan rekomendasi dari hasil-hasil pengawasan untuk ditindaklanjuti menjadi kebijakan atau menjadi program. Baik pemirsa, ini bukan akhir dari podcast pada kali ini, tapi ini masih perkenalan. Ini masih perkenalan Mas Aris. Perkenalannya sudah panjang ini. Iya, karena kan ada beberapa satuan. Boleh. Karena ada beberapa satuan-satuan juga di KPAI. Kebetulan untuk saat ini kita membahas terkait klaster yang terkait dengan pendidikan. Jadi pemirsa akan mengenal program KPAI lebih dalam lagi. Dan saya meminta Mas Aris menyampaikan kepada keluarga-keluarga di Indonesia yang menyaksikan podcast Suara NU. Seperti apa? Ya. Untuk di pendidikan, jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa KPAI ini berdiri karena mandat undang-undang dan tusi utama dalam melakukan pengawasan dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak yang efektif, khususnya di satuan pendidikan yang memang menjadi klaster dan isu yang saya tangani begitu. Ada 3 dosa besar pendidikan yang tadi saya sampaikan. Ini harus menjadi prioritas program agar itu tidak terjadi. Kenapa? Karena dunia pendidikan ini harusnya memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa menyenangkan dalam aktivitas pembelajaran. Justru kemudian menjadi bumerang ketika di dalamnya ada bullying, ada perundungan. Ini harus dihapuskan. Kenapa? Adanya bullying, adanya perundungan, adanya kekerasan yang lainnya di satuan pendidikan ini akan berimplikasi terhadap satu motivasi belajar anak nurun, fokus belajar anak nurun, akan bahkan bisa terjadi trauma. Kita cukup prihatin. Beberapa waktu lalu ada siswa SD di Banyuwangi ya, yang karena dampak dari perundungan atau bullying dia gantung diri. Menurut beritanya seperti itu gitu. Realita faktanya kan kita masih mendalami gitu. Artinya apa? Hal yang nampaknya kita itu sepele, membuli orang gitu, body shaming kepada orang dan ternyata itu membekas.
ketika membekas menjadi trauma yang luar biasa. Ini menjadi salah satu fokus kami di klaster pendidikan agar dosa besar pendidikan ini terhapuskan ya, atau sudah tidak ada lagi atau setidaknya terminimalisir. Dalam konteks ini kami mendorong kepada pelaksana pendidikan ya, dalam hal ini Kemendikbud, Kementerian Agama atau kementerian lain yang menyelenggarakan pendidikan, ayo menciptakan semacam peraturan ya atau kebijakan atau program yang kemudian berupaya mencegah terjadinya kekerasan, terjadinya intoleransi, kejadinya kekerasan seksual kepada anak di dunia pendidikan kita. Itu. Jadi yang pertama itu tentunya itu. Yang kedua tentu kami mendorong kepada orang tua ya, agar kemudian di era media sosial ini, era digital ini untuk lebih waspada, lebih intensif lagi dalam hal melakukan pengawasan ya, dengan pola-pola asuh yang baik, memberikan keteladanan yang baik. Jangan sampai kita terlena gitu, anak kita canggih betul menggunakan media sosial gitu, sementara kita tidak memahami, kita tidak kontrol, tidak ngecek apa itu yang ditonton gitu, apa itu yang dilihat oleh anak kita. Jangan-jangan dia nonton tontonan yang justru memicu dia untuk mengikuti ya, kalau itu positif nggak masalah, kalau itu negatif kecanduan. Kemarin itu kita diskusi dengan BRIN ya, udah mulai hasil penelitiannya ada semacam adiksi pornografi, kecanduan yang berlebihan terhadap pornografi yang berawal dari tontonan di media sosial. Mungkin sebagian orang tua perlu mewaspadai, dikontrol HP-nya, dikontrol media sosial anaknya. Dia aktivitasnya apa sih di media sosial gitu. Bahkan tidak jarang juga anak-anak kita itu melakukan kekerasan kepada teman yang lainnya melalui media sosial, ngata-ngatain, menyampaikan share yang tidak tepat dan seterusnya. Gitu. Dan tentu berikutnya di waktu luang anak itu juga penting, apa itu keterlibatan seluruh masyarakat ya. Keterlibatan seluruh masyarakat agar juga peduli kepada anak. Ada meskipun dia bukan orang tuanya ya. Bagaimana keterlibatan tetangga, Pak RT, RW di lingkup-lingkup kecil ini loh. Ini ternyata akan signifikan ini menekan angka kekerasan terhadap anak. Akan signifikan bagaimana mewujudkan budaya ramah anak. Budaya ramah anak dari tingkat keluarga, budaya ramah anak di satuan pendidikan, budaya ramah anak di masyarakat. Dan tentu kami yang ada di pemerintahan memiliki kewajiban juga gitu untuk hadir memberikan perlindungan yang maksimal, memberikan perlindungan yang efektif kepada anak-anak di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Aris sudah Mbak Leni, mampir di podcast Suara NU. Sama-sama, ini ilmunya sungguh luar biasa. Baik pemirsa podcast Suara NU yang sudah menyaksikan edisi kali ini, saya kira himbauan dan sampaian dari Mas Aris Adilaksono ini sudah sangat bisa dipahami. Jadi bagaimana kita semua menerapkan kasih sayang kepada anak-anak kita agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak baik di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Sekian dari saya Leni, host podcast Suara NU. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.